Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Marwan dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3221100081. Saya berasal dari kelas Arsitek 21C dengan dosen Pak Purnama Syahrial Pradini STMT. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hukum dan jenis pelanggaran dalam bermedia sosial. Pengertian sosial media yaitu sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar, yaitu yang pertama ada social networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara online. Contoh aplikasinya itu ada Facebook, MySpace, Instagram, LinkedIn, Vero, dan lain-lain. Yang kedua ada Disqus, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contoh aplikasinya ada Google Meet, Yahoo, Skype, Zoom, dan lain-lain. Yang ketiga ada Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contoh aplikasinya ada YouTube, SlideShare, Feedback, Flick, CloudStorm, dan lain-lain. Yang keempat ada Publish, seperti WordPress, Wikipedia, blog, wiki, Wikia, Dik, dan lain-lain. Yang kelima ada Social Game, yaitu media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama. Jadi social game ini adalah sebuah media sosial yang aplikasinya itu adalah game. Contoh gamenya itu ada Congregate, Dove, Pogo, Cafe.com, dan lain-lain. Hukum bermedia sosial sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik, maka diterbitkanlah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi, yaitu yang pertama menyebarkan berita bohong atau syara atau menciptakan kebencian. Yang kedua, upload foto tidak senonoh. Yang ketiga, berbagi foto korban kecelakaan atau orang meninggal. Keempat, berbagi foto korban perang. Kelima, berbagi foto anak kecil merokok. Keenam, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah. Ketujuh, berjudi atau taruhan di media sosial. Kedelapan, membuli di media sosial. Kesembilan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Jenis dan contoh kasus pelanggaran media sosial. Nah, sekarang saya akan memberikan jenis-jenis dan contoh-contoh kasus pelanggar dalam bermedia sosial. Jenis yang pertama itu ada pencemaran nama baik. Contoh kasusnya pernah terjadi pada 14 Maret 2016, yaitu Yusniar, 27 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dijerat karena status Facebook yang diunggahnya pada 14 Maret 2016. Status itu berisi ungkapan kekesalan Yusniar atas kejadian yang menimpa rumah orang tuanya sehari sebelum status tersebut diunggah. Ia ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial, walau akhirnya Yusniar divonis bebas. Yang kedua ada jenis ujaran kebencian. Contoh kasusnya, inisial A, seorang pegawai negeri sipil, dan inisial S, petugas satuan pengamanan pada sebuah perusahaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara,
harus berurusan dengan kepolisian resor Tarakan karena status yang dinilai menghina Polri dan mengandung konten ujaran kebencian. Status itu diunggah melalui akun Facebook pada 14 Juni 2017. Dalam statusnya, inisial A menuliskan keberatannya saat ditilang oleh polisi. Kemudian inisial S turut berkomentar pada postingan ini. Hal yang dituliskan keduanya pada status inisial A dianggap melecehkan institusi kepolisian. Jenis yang ketiga ada hoax atau kabar bohong. Contoh kasusnya di Lampung, seorang ibu rumah tangga ditangkap karena menyebarkan hoax virus corona di Facebook pribadinya. Ia menulis bahwa virus corona sudah ada di Provinsi Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan unggahan tersebut meresahkan warganet di Lampung. Sementara tersangka mengaku menulis status itu lantaran merasa panik dan ketakutan. Dan masih banyak lagi sebenarnya kasus dan jenis tentang bermedia sosial yang tidak bisa saya sebutkan dan jelaskan satu persatu. Tips bermedia sosial yang baik. Nah, setelah tadi kita lihat ada beberapa contoh pelanggaran kasus yang terjadi, saya akan memberikan tips nih supaya kita bisa bermedia sosial yang baik dan benar, supaya kejadian-kejadian yang membuat kita melanggar hukum dalam bermedia sosial tidak terjadi pada diri kita. Agar kita terhindar dari ancaman hukuman Undang-Undang ITE, tidak ada salahnya kan bila kita menyimak tips media sosial dengan bijak. Yang pertama, pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa kita berinteraksi. Jangan terlalu mudah percaya dengan ajakan orang lain yang baru kita kenal. Yang kedua, jangan percaya dengan foto yang ada di salah satu akun sosial media yang tidak kita kenali. Banyak pengguna media sosial dengan sengaja menggunakan nama dan foto palsu atau anonim. Yang ketiga, meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetap kita harus menjunjung etika dan attitude. Karena apapun yang didiskusikan di medsos, semua orang bisa melihat. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan, sehingga gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian dari pihak lain. Yang keempat, jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan. Perhatikan soal hak cipta saat menyalin maupun menyebarkan tulisan, gambar, atau video dari pihak lain agar bisa dipertanggungjawabkannya dan tidak ada tuntutan di kemudian hari. Yang kelima, pastikan postingan yang akan kita upload di media sosial tidak terkait sara, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut, dengan mudah mereka melaporkan ke pihak yang berwajib. Yang keenam, tidak memproduksi maupun menyebarkan informasi palsu yang belum jelas sumbernya, hoax, dan gambar atau foto penuh aksi. Yang ketujuh, jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial. Hal ini dilakukan karena data diri Anda bisa saja disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedelapan, gunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan sebagainya untuk berdiskusi tentang hal positif dan digunakanlah secara bijak serta atur waktu untuk mengakses agar tetap produktif. Kesimpulannya dari saya, sudah saatnya kita menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Setiap kemajuan dan perkembangan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Melek hukum sangat diperlukan sehingga kita dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi dari apa yang kita perbuat. Dengan diimplementasikannya Undang-Undang ITE tersebut, diharapkan media sosial dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Beberapa hal yang terpenting dalam pengelolaan media sosial bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum, yaitu pesan yang disampaikan mudah diakses dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dalam menyampaikan pesan secara benar dan apa adanya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ucapan saya yang terlalu belibet. Kemudian tulisan PowerPoint saya yang kurang dimengerti
ataupun menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.